Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah. Assalamualaikum. Yang kami hormati guru saya, senior Gustin, Pak Dim, Pak Nugroho. Kebetulan beliau ini juga senior saya, kakak tingkat saya di kampus. Pak Kodri, kemudian Pak Audit, Kepala Desa, Masiden, Penasihat Menteri, dan teman-teman pendamping desa, teman-teman kepala desa, serta teman-teman pegiat BUMDes sekalian. Jadi kalau tadi Gustin menyinggung soal strata, sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya jikapun dibahas dalam soal strata. Karena staf khusus itu ada di bawah menteri, sedangkan penasehat itu adalah orang-orang yang dituakan, dihormati, dan diminta nasihatnya oleh menteri. Jadi beliau berdua ini ya bisa dibayangkan sendiri. Kira-kira begitu. Datang ke Pujon Kidul ini mau mengingatkan saya memori pada beberapa tahun yang lalu ketika masih di Malang. Saya beberapa kali sudah datang ke kafe sawah ini, baik datang ke sini bawa tamu, baik sebagai tour guide, baik datang sebagai temannya Pak Udi. Saya pernah bawa teman-teman dari Pasuruan yang belajar BUMDes ke sini bersama komunitas Averus, bawa 2 bis kalau nggak salah datang ke sini belajar ke Pak Udi. Jadi beliau ini juga salah satu guru saya dalam pembangunan desa. Saya juga bersama teman-teman komunitas juga termasuk orang yang awal-awal memviralkan Pak Udi, karena waktu itu bersama Gustin juga tahun 2016 atau 2017 kami menyelenggarakan sarasehan pertanian di Pasuruan. Salah dua dari pemateri yang kami undang adalah Gustin dan Pak Udi. Bapak Ibu sekalian, saya didapuk dan didaulat oleh Pak Dir untuk menyampaikan beberapa poin dari regulasi yang akhir-akhir ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Desa. Salah satunya adalah RPP BUMDesa yang di dalamnya juga tentu memuat BUMDesa bersama. RPP ini merupakan konsekuensi dari UU Cipta Kerja. Jadi BUMDesa, UU Cipta Kerja dalam hal pasal-pasal yang lain itu banyak diprotes, tapi dalam hal BUMDesa ini merupakan anak yang dinanti-nanti, anak yang paling ganteng, yang paling dinanti-nanti oleh banyak orang. Karenanya ini penting untuk diuji publikkan, penting sekali. Makanya Pak Hoho, Pak Nugroho, Pak Dir ini membuat forum ini untuk meminta pandangan kita semua bagaimana untuk ke depan pengaturan BUMDes ini. Masih ada waktu untuk penyempurnaan regulasi ini. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak diskusi dan kita dengarkan apa yang menjadi masukan dari panjenengan semuanya. Tentu alasan RPP ini lahir yang pertama karena amanah UU Cipta Kerja, yang di dalam UU Cipta Kerja itu juga merupakan hasil dorongan dari teman-teman pegiat desa, teman-teman dari Kementerian Desa, bahwa BUMDesa semakin lama semakin berkembang, semakin butuh afirmasi badan hukum. Sehingga di UU Cipta Kerja disebutkan bahwa BUMDesa adalah badan hukum. Apa maknanya? Badan hukum tersendiri, maka BUMDesa bisa dikatakan setara atau bahkan lebih tinggi daripada perseroan terbatas, bisa lebih tinggi atau setara daripada koperasi.
Kalau koperasi didirikan oleh anggota orang per orang atau didirikan koperasi, BUMDESA didirikan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa, dimiliki oleh masyarakat. Tentu asas inklusivitas dan kegotong royongan kekeluargaan kami anggap BUMDESA lebih beyond dari koperasi, gitu. Lebih luas daripada koperasi. Alasan yang lain, banyak sekali dorongan bahwa ketika BUMDESA ini semakin maju, semakin berkembang, butuh legalitas agar dalam membangun kerjasama itu tidak ribet, tidak harus mendirikan PT dulu baru PT-nya yang bisa menjalankan kerjasama. Nah, dengan diakuinya BUMDES adalah badan hukum dan seterusnya, BUMDES sendiri tanpa bentuk unit usaha itu bisa langsung menjalankan usaha, bisa langsung membuat kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini banyak salah tafsir memahami pasal di UU Cipta Kerja BUMDES adalah badan hukum. Bahkan di pembahasan kami di lintas kementerian masih banyak yang berpikir bahwa BUMDES itu harus mendirikan PT, BUMDES itu harus mendirikan badan hukum yang lain begitu. Padahal ya tanpa bentuk unit usaha, misalnya BUMDES-nya masih rintisan, tidak berkehendak untuk membentuk unit usaha, ya langsung BUMDES bisa berusaha karena BUMDES sendiri sudah sebagai badan hukum. Kemudian BUMDES bisa menjalankan baik usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum. Ekonomi untuk meraih benefit, manfaat, keuntungan, kemudian pelayanan umum untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Meski orientasi BUMDES salah satunya adalah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, maka tapi BUMDES harus tetap dikelola secara profesional. Karenanya dalam pasal-pasal RPP ini juga diamanahkan lebih detail daripada Rapermen sebelumnya bahwa pengurus BUMDES harus dipertimbangkan pada asas profesionalitas dan sebagainya. Nah, itu yang saya ada di slide yang saya katakan tadi bahwa BUMDES bisa memilih dua opsi. Yang pertama sebagai operating company, BUMDES langsung menjalankan usaha, atau sebagai investment company. Ini saya pinjam istilahnya Mas Penasihat Menteri yang ada di depan itu, istilah-istilah ekonomi itu. Sebagai investment company, BUMDES tidak menjalankan usahanya sendiri, tapi memandatkan kepada unit usaha untuk menjalankan usaha yang diamanahkan oleh BUMDES. Nah, bagaimana badan hukum BUMDES ini diperoleh dan kapan sah? Hampir sama dengan perusahaan umum daerah. Jadi kalau di BUMD ada Perumda, ada Perseroda. Kalau Perseroda mengikuti undang-undang perseroan terbatas. Tapi kalau Perumda itu hanya disahkan dengan perda, langsung sah, langsung bisa beroperasi. Begitu pula dengan BUMDES. BUMDES dimusyawarahkan, didirikan, disahkan oleh musyawarah desa dalam dokumen APB desa. BUMDES bisa beroperasi dan diakui sah sebagai badan hukum. Jadi tidak perlu ribet seperti pendirian PT harus ke notaris dan sebagainya. Dan rezim pendaftaran di Kementerian Desa maupun Kementerian Kumham itu dipesankan oleh Gubernur Menteri untuk disederhanakan sehingga tidak ada rezim pengaturan yang mengharuskan, mewajibkan bahwa BUMDES menjadi badan hukum setelah didaftarkan. Tidak. Jadi BUMDES setelah dimusdeskan, ada perdesnya, sah menjadi badan hukum, bisa berjalan. Tapi desa tetap diminta oleh kementerian untuk meregister BUMDES-nya
ke Kementerian Desa dan kemudian akan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Register ini gunanya apa? Nanti untuk melihat evaluasi perkembangan BUMDes. Jadi BUMDes nantinya juga akan diakreditasi atau dikelompokkan berdasarkan status perkembangannya, agar ketika menjalin kerjasama dengan pihak lain juga ada kebanggaan dari BUMDes bahwa ini BUMDes saya sudah A, BUMDes saya sudah B. Dalam hal ini registrasi akan berguna seperti itu. Dan ketika ada pendaftaran unit usaha berbadan hukum lain seperti halnya perseroan terbatas, juga nanti akan diindeks catatannya oleh Kumham. Perseroan terbatas ini didirikan oleh BUMDes mana, sehingga ada catatan resmi dari pemerintah untuk melihat, mengevaluasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMDesa. Kemudian desa dapat mendirikan BUMDesa secara mandiri atau yang kita sebut sebagai BUMDesa sekarang, dan atau mendirikan BUMDesa bersama. Jadi di regulasi ini memang selalu butuh klarifikasi di awal bahwa yang disebut sebagai BUMDesa di RPP ini, kalau kita nyebut BUMDesa, itu berlaku untuk BUMDesa yang didirikan oleh satu desa, misalnya BUMDesa Ujung Kidul. Atau ketika kita menyebut BUMDesa, itu juga mewakili BUMDesa bersama. Ketika disebutkan dalam RPP ini BUMDesa bersama, baru itu spesifik hanya mengatur tentang BUMDesa bersama, tapi tidak mengatur BUMDesa. Ini satu kesulitan tersendiri karena amanah dari UU Cipta Kerja, pengertiannya BUMDesa sudah seperti itu. Jadi nanti ketika dengan baca RPP, ketika toh RPP ini sudah disahkan, ketika nyebut BUMDesa, itu juga mengatur BUMDesa bersama. Kemudian terkait dengan modal dan aset. Untuk melindungi aset desa, dalam RPP ini kami tegas menyatakan bahwa aset desa tidak bisa dijaminkan oleh BUMDes untuk hutang atau untuk kewajiban apapun terhadap mitra-mitranya. Ketika pengelolaan unit usaha oleh desa terhadap aset desa bersama dengan investor, maka sistem pengelolaannya dilakukan dengan cara kerjasama operasional. Nah, yang tidak kalah pentingnya, ini juga berdasarkan pertimbangan yang panjang bahwa dalam regulasi BUMDesa ini, dalam RPP ini, kami tidak mengenal yang namanya pembubaran BUMDesa. Jadi BUMDesa sekali didirikan, ini akan berdiri terus. Yang bisa dilakukan adalah perubahan BUMDesa. Dirubah namanya bisa, dirubah struktur pengurusnya bisa, dirubah modalnya bisa, tapi tidak bisa dibubarkan. Ini demi pertimbangan menjaga stabilitas organisasi dan stabilitas politik di desa. Dan juga diperbolehkan bagi penasehat dan pengawas BUMDesa ketika terjadi keadaan-keadaan tertentu untuk meminta bantuan kepada auditor independen. Jadi ketika BUMDes sudah semaju ini, saya yakin di Ujung Kidul ini karena sudah semaju ini, tentu sudah membutuhkan catatan keuangan yang sangat profesional, rinci, dan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang baik dan benar. Makanya diamanahkan juga, dilindungi juga di sini bahwa penasehat dan pengawas
diperbolehkan atau dapat meminta bantuan kepada auditor independen untuk melakukan audit terhadap pengelolaan BUMDes. Lain-lain terkait dengan BUMDes, kami juga berharap dan sekarang sedang dibikin pilot project di Jawa Timur untuk mentransformasikan UPK XPMPM menjadi BUMDesa bersama. Nah, ini akan berbentuk lembaga keuangan desa atau lembaga keuangan desa sebagai unit usaha BUMDesa bersama. Kebetulan karena Jawa Timur ini yang paling progresif di antara yang lain dan UPK-nya masih terjaga, catatannya ada, profesional, dan masih solid, baik UPK-nya maupun pihak-pihak di pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten, maka Jawa Timur dijadikan pilot project untuk transformasi UPK menuju BUMDesa bersama. Malang sudah semua ya, alhamdulillah. Ketentuan peralihannya, Bapak Ibu, jadi BUMDesa yang sudah berjalan, sudah existing, dan ketika ini ada pertentangan, perbedaan dengan aturan yang baru, diperbolehkan untuk tetap jalan dan menyesuaikan dalam kurun waktu 1 tahun sejak disahkannya RPP ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Ada sesuatu yang belum disampaikan Pak Nasrun ya. Mohon izin saya ungkapin. Jadi ke depan semenjak Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dan RPP yang sebentar lagi. Jadi RPP itu paling lama 1 bulan Pak. 1 bulan harus ditetapkan. Kita masih punya waktu sekitar 2 minggu pembahasan. Jadi implikasinya nanti di Indonesia itu ada 4 badan hukum. 1 peristiwa terbatas, 2 yayasan, 3 koperasi, dan 4 BUMDes. Kalau bilang BUMDes maka termasuk di dalamnya adalah BUMDes bersama, karena dia sebagai entitas yang sama-sama dibentuk oleh desa dan desa-desa. Implikasi kedua, ini tadi dijelaskan Pak Nasrul. Semenjak kapan BUMDes ini sebagai badan hukum? Ini perdebatannya panjang. Pada saat kita pembahasan dengan teman-teman dari Kemenkumham. Jadi BUMDes ini menjadi badan hukum semenjak Perdes ditetapkan. Perdes ditetapkan atau Permakades ditetapkan, sejak itulah maka BUMDes atau BUMDes bersama menjadi badan hukum. Gitu ya. Jadi nggak usah bilang nanti disahkan atau menjadi badan hukum setelah akta notaris, nggak ada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah punya Perdes, Permakades, itu sudah badan hukum dan Bapak Ibu bisa membentuk badan hukum yang lain karena dia sebagai subjek. Nah, ini yang menjadi menarik. BUMDes bisa bikin koperasi, PT dan lain-lain, tetapi koperasi tidak bisa membentuk BUMDes. Yayasan tidak bisa membentuk BUMDes karena definisi di dalam undang-undang itu adalah BUMDes adalah badan usaha, badan hukum yang dibentuk oleh desa dan atau desa-desa. Yayasan bukan desa, ya. PT bukan desa, koperasi bukan desa. Makanya ini orang koperasi agak marah-marah sama kita. Karena itu implikasi yang paling penting di situ. Jadi, jadi ketika sudah badan hukum maka Bapak Ibu boleh punya 2 pilihan. Bisa membentuk unit usaha yang tidak berbadan hukum, ya. Bisa membentuk unit usaha yang berbadan hukum. Pilihan. Kalau memang mengikuti persyaratan, misalkan Bapak Ibu pengen ikut bidding gitu ya. Nah, persyaratan bidding adalah membentuk perusahaan terbatas, ya sudah ikutin saja itu. Tapi ketika tidak ada persyaratan untuk membentuk badan hukum, ya nggak usah bikin badan hukum gitu ya. Jadi ini pilihan bebas. Saya kira itu tambahan penjelasan saya. Pak Ajen, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Serius ini, penasihat menteri ini harus memberikan nasihat.
Baik, ada dua hal nanti Pak, silakan kita diskusi, ada waktu sekitar setengah jam sebelum sholat Jumat. 15 menit untuk beliau, 15 menit untuk Pak Nasrul. Kami silakan yang saya silakan satu.